pada suatu saat ditanya oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, qultu ya Rasulullah, kam kitabin anjalallah azza wa jalla. Rasul, berapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala? Jawab Rasul, mi'atu kitabin wa arba'ata kutubin, 104 kitab suci. Unzila ala sis khomsina suhub, diturunkan pertama kepada Nabi Sis 50 kitab. Wa ala Idris salasina sahifah, diturunkan kepada Nabi Idris 30 kitab suci. Wa ala Ibrahim asyara sahif, diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 kitab suci. Wa ala Musa qabla Taurat asyara sahif, diturunkan kepada Nabi Musa sebelum turunnya kitab Taurat 10 kitab suci. Wa anjalat Taurata, dan diturunkan 1 kitab Taurat. Wa Zabur, dan diturunkan kepada kitab Zabur kepada Nabi Daud. Wal Injil, dan diturunkan 1 kitab Injil kepada Nabi Isa. Wal Furqan, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad 1 kitab Quran. Jumlah 104 kitab suci. Ini keterangan sahabat Abi Dzar dalam kitab Tafsir Durrul Mansur jilid 5 halaman 341. Semuanya turun di bulan Ramadan. Lima 50 kitab suci turun di bulan Ramadan, diturunkan kepada Nabiullah Sis bin Adam. Nabi Sis. Berselang 1600 tahun turun kitab suci 30 kepada Nabi Haromisa, gelarnya Idris. Jadi nama pribadinya Haromisa, gelarnya Idris. 30 kitab suci itu berselang 1600 tahun, juga di bulan Ramadan. Kemudian berselang 3350 tahun turun kitab suci kepada Nabiullah Ibrahim, 10 kitab suci. Berselang 565 tahun turun kitab suci kepada Nabiullah Musa, 11 kitab suci. Berselang 369 tahun turun kitab suci kepada Nabiullah Daud.
Berselang 1336 turun kitab suci kepada Nabi Isa. Berselang 610 tahun turun kitab suci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 104 kitab suci itu awal turun sampai akhir 7.660 tahun selesai. Semua turun di bulan Ramadan. Begitu utamanya bulan Ramadan. Kemudian inti semua kitab suci itu diringkes di dalam kitab Quran. Keterangannya di mana? Di surat Bayyinah. Nomor ayat, nomor 2, nomor 3. Bunyinya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Rasulun minallahi, Nabi Muhammad. Yatlu suhufan mutahharah, membaca kitab Quran. Fiha, di dalam Quran, kutubun mengandung kitab-kitab sejumlah 103 kitab. Intinya menjadi satu kitab, Al-Quran. Makanya namanya surat Bayyinah, penjelasan. Jadi 50 kitab suci turun di bulan Ramadan kepada Nabi Sis. Di mana Nabi Sis itu? Nabi Sis itu di Gunung Sarondip. Sarondip itu gunung sekarang ini di Sri Lanka. Gunung Sarondip, gunung yang tinggi, sekarang dinamakan Jabal Adam, Gunung Adam. Jalan yang naik namanya Jalan Baba, jalan yang turun namanya Jalan Mama. Di situ Nabi Allah Sis. Setelah 50 kitab suci turun lagi kitab suci, 30 kitab suci. Kepada siapa? Nabiullah Idris. Gelarnya Idris. Namanya sendiri Haromis, Haromisa. Karena gandrung membaca kitab itu terus, maka diberi gelar Idris. Banyak deres kitab suci. Di mana Nabi Idris? Di Mesir. Jadi Nabi Idris itu di Mesir. Yang negara Mesir itu dibelah oleh Bengawan Nil. Bengawan Nil itu bengawan yang paling panjang. Panjangnya 6.990 kilometer. Jadi kalau tanah Jawa ping 7 panjangnya. Sumbernya Nil itu ada 2. Nil putih, Nil biru. Bengawan Nil biru bersumber dari Danau Victoria. Danau besar, kira-kira besarnya sama dengan Jawa Timur. Dan Danau biru bersumber dari Danau Tana.
di Ethiopia. Luasnya Danau Tana 84 kilometer. Dua Nil biru, Nil putih bertemu di Khartoum. Khartoum itu ibu kota Sudan, membentuk Nil panjangnya 3.699 kilometer. Itu Bengawan Nil. Ngliwati 9 negara. Jadi 9 negara itu diliwati Bengawan Nil, termasuk Mesir. Tahun 2005 saya hampir saja kintir Bengawan Nil. Kintir. Mulai asar sampai bengi karena perahunya saking kuatnya arus Bengawan Nil, perahunya tidak bisa minggir. Jadi perahu layar, bingung. Nek sampai amblas piye gak balik ke Indonesia. Alhamdulillah waktu itu saya diberi tongkat oleh gaet sana untuk kenang-kenangan tongkat. Waktu itu saya kintir di Luxor. Luxor itu 500 km dari Kairo. Bingung. Saya diberi kenang-kenangan tongkat. Saya ingat dulu Nabi Musa dicemplungno untuk Luxor kene iki. Lajeng kula wasilah kali Nabi Musa. Ya Musa, mintakan kepada Tuhan supaya saya selamat. Kena sampai biyen dicemplung untuk kiri ya selamat. Wa ma taufik illa billah. Kalau dudul pinggir ngoten perahu niku bali lajeng selamat mungka. Minggir dhewe praune. Diinggir mbok jati Nabi Musa. Wa ma taufik illa billah. Kalau dudul ngoten. Selamat. Niki berkahe nalika kula lunga nang luar negeri niku berkahe sing kula tinggal teng mriki kausarane ndongakno murid aja sampe kintir. Niku nalika teng Luxor. Berangkat dari Kairo nang Luxor numpak pesawat. Tengah-tengah antara Kairo dengan Luxor goncang. Cuaca buruk. Berarti yang dalam pesawat itu pun pada nangis, pada ono sing glosor nangis ada kuatir goncang. Bahkan kalau sampaikan kepada pramugara supaya disampaikan kepada pilotnya ilfa qalil, tinggi ke sedikit saja, diunggah tenang bayar. Alhamdulillah. Kalau ten Yordania nginep di hotel Holiday Inn. Kalau mundur hotel dibuang kali teroris hancur. Yang sing main musik teng Indonesia katut mati. Kalau selamat kalau pun 16. Dari Yordania saya masuk Israel. Ya, bermalam di ibu kota Israel, Tel Aviv 3 malam. Kembali dari Israel, saya mengunjungi makamnya Nabi Ibrahim di Hebron. Lajeng kula mengunjungi Bethlehem. Orang Kristen kalau belum mengunjungi Bethlehem kurang afdal. Sebab niku tempat lahirnya Nabi Isa. Orang Israel dari Israel kembali ke Yordania. Dari Yordania nyabrang Tel Aqaba, bermalam di Syam al-Sid. Mungkur kula teng ngriku dibom. Syam al-Sid hancur. Tapi kula pun 16.
Bareng kula punten Tiongkok kepiring Sam Elsik itu dibom. Selamat kula ngoten. Niku lunga kucing-kucingan karo bahaya niku. Waktu niku malam kula medal badhe bahaya. Kali Pak Kholik langsung udara kula hirup udara niku. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun kok gak enak udara iki mung jane ono bahaya. Kholik kula kandhani. Tapi insyaallah kita selamat nek. Moga menisuk kita iku wis nelusno perjalanan. Kula mengko dibom teroris. Saiki sing diupek-upek teroris Indonesia. Tapi insyaallah kalau sampai maca salamun kula berbu selamat. Dadi kula lunga 2 wulan punjul niku ngeliling untuk membuktikan sejarah sini Al-Qur'an niku ndi ngene. Kula tinggal begitu utamanya bulan Ramadan. Lah, oleh sebab itu dalam Al-Qur'an diperintah paman syahida minkum syahra falyusum. Barang siapa yang tahu kan bulan Ramadan kowe poso, itu perintah. Nilai ini perintah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, niku wong Islam amanu niku. Kutiba diwajibno alaikum atas kamu asyamu puasa Ramadan kama seperti kutiba telah diwajibkan alal ladzina kepada orang-orang min qablikum sebelum kamu. Jadi umat Islam itu juga diwajibkan puasa Ramadan. Wajib apa? Puasa syukur, mensyukuri turunnya kitab-kitab suci. Di sini wajib puasa Ramadan itu mulai umat Nabi Muhammad munggah terus sampai umat Nabi Sis. Karena kitab suci turun semua di bulan Ramadan, maka wajib mensyukuri turunnya kitab suci di bulan Ramadan. Jadi bukan umat Islam saja yang wajib puasa niku. Niku menurut Al-Qur'an. Ngoten. Jami kama kutiba alal ladzina min qablikum niku lamanya niku 7.000 tahun sampai munggah nang umat Nabiullah Sis. Jadi kalau kita di puasa bulan Ramadan karena ayatnya la'alakum tashkurun, jadi puasa syukur mensyukuri kitab-kitab suci 104 kitab suci. Itu di dalam surat Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Itu jadi perintah itu ngene falyasumhu niku tok perintahe. Lah wajib gae niku nilai niku kutiba alaikumussyam. Disebut alal ladzina min qablikum, umat sampai munggah sampai Nabi Sis. Semua wajib puasa bulan Ramadan.
Terus dina Jumat Rasulullah bersabda, afdalul ayyami indallahi yaumul Jumat. Utama-utamanya hari bagi Allah hari Jumat. Kemudian hari Jumat yang ada dalam bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, fadlul Jum'ati fi Ramadana kafadli Ramadana ala syukur. Utamani dina Jumat di dalam bulan Ramadan seperti utamane bulan Ramadan mengalahkan seluruh bulan-bulan. Jadi hari Jumat setahun itu kalah karo Jumat yang ada di dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang ini Jumat di dalam bulan Ramadan. Jadi bahagia. Kemudian Al-Quran menerangkan wasyaf'i wal watar. Perhatikan bilangan genep, bilangan ganjil. Dan bilangan ganjil yang disukai Allah itu ganjil 3, ganjil 7, ganjil 9. Ramadan itu bulan 9. Nah, di dalam bulan 9 ini ada Lailatul Qadar niku hurufnya 9. Lailatul Qadar niku hurufnya 9. Padahal dalam Al-Quran cuma 3 macam Lailatul Qadar niku. Kabeh hurufnya jumlah 9. 9 kali 3 27. 27 ya 9. Jadi kemerdekaan kita itu seperti Lailatul Qadarnya bangsa Indonesia. Karena waktu itu bulan Ramadan bulan 9. Tanggalnya kemerdekaan tanggal 9 Ramadan. Dan orang Indonesia, orang Islam puasa dapat 9 hari. Jadi 999. Jadi 27 itu Lailatul Qadar. Nah, oleh sebab itu saya perintahkan kepada warga Sidika kalau tanggal 9 Ramadan supaya mengadakan sujud syukur. Caranya tadi bisa kelompok, bisa sendirian. Itu jadi adat Sidikiyah mensyukuri kemerdekaan. Jadi 2 macam. Nanti tanggal umum 17 Agustus sujud syukur lagi. Tapi bulan Ramadan 9 harus sujud syukur. Baca Fatihah 27 kali. Nomor 2 membaca surat Inna Anjalnahu fi Lailatul Qadar 27 kali. Membaca sholawat Nabi 100 kali. Terus membaca lagi Yadullah alal jamaah dengan cara ngapurancang. Ini bisa 27 kali, bisa 7 kali. Kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin 27 kali. Setelah itu sujud. Di dalam sujud mohon kepada Allah.